Kita masuk ke materi selanjutnya yang membahas mengenai kombinasi, gitu ya. Jadi kalau di kuliah sebelumnya pada saat permutasi Anda sudah diberikan bagaimana pemahamannya. Pada dasarnya kalau permutasi itu misalnya kita diberikan beberapa objek, kemudian kita ingin membentuk kelompok dari objek tersebut, maka di situ kita memperhatikan urutan ya. Artinya A B C itu akan berbeda dengan B C A, akan berbeda dengan C A B gitu ya. Tapi pada kombinasi urutan itu menjadi tidak penting atau berarti urutannya itu menjadi tidak relevan atau irrelevan, dan di sini kita akan mempelajari bagaimana cara penggunaannya. Nah, saya yakin bahwa pada saat SMA atau SMP di sekolah menengah Anda sudah mempelajari formula dari kombinasi ini. Namun, mungkin pada saat sekolah menengah dulu Anda lebih mempelajari bagaimananya cara menggunakannya. Karena sekarang kita sudah ada di bangku mahasiswa, maka mengenai bagaimana atau how-nya itu tidak cukup lagi. Anda juga harus belajar mengapanya atau why, sehingga Anda bisa memahami formulanya. Dalam hal ini Anda bisa memahami logikanya yang ada seperti apa. Oke, kita mulai satu persatu ya. Nah, di sini Anda pada saat belajar mengenai kombinasi tersebut, di situ dibilang bahwa kadang-kadang kita itu tertarik ya, bagaimana menentukan jumlah kelompok atau grup yang anggotanya ada 3 yang dapat dibentuk dari total sebanyak n objek gitu. Dari n objek, kalau di sini pertanyaannya adalah berapa banyak kelompok yang anggotanya ada 3 itu yang dapat dibentuk dari A, B, C, D, dan E. Artinya bagaimana? Di sini kita punya objeknya ada sebanyak 5 ya. Dan kemudian kemudian kelompok yang ingin kita bentuk itu kita ingin anggota kelompok tersebut, bukan jumlah kelompok ini ya. Justru jumlah kelompok itu adalah pertanyaannya. R itu mengindikasikan dalam satu kelompok tersebut anggotanya ada berapa. Nah, maka R ini 3 ini adalah anggota dari kelompok yang sedang kita teliti tersebut. Ya. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini dibilang ada sebanyak 60 kelompok yang kita masih mempedulikan urutannya. Kalau kita ingin membentuk kelompok yang anggotanya 3 dari 5 buah objek. Ingat, saya ulang lagi, ini N dan ini R. Nah, ini asalnya dari mana? Nah, kita perlu coba definisikan ya, sehingga Anda mengerti. Oke. Di sini kita ingin membentuk kelompok yang anggotanya 3, gitu ya. Mengapa di sini dia sama dengan 5 kemungkinan yang ada? Coba Anda bayangkan, berarti kan dari 5 objek yang ada masih bisa dipakai semua. Ada A, B, C, D, E. Ya. Kita misalnya ambil satu percabangan saja. Ingat ya, yang sedang kita kerjakan ini hanya satu percabangan saja, dan katakanlah A di sini begitu kita ambil untuk kelompok yang pertama. Ini ada 5, karena A sudah kita ambil, maka di sini tinggal sisa 4 kemungkinan. Di sini B, C, D, E. Kemudian misalnya dalam cabang ini B kita ambil, berarti tinggal 3 kemungkinan. C, D, E. Kalau katakanlah kita ngambil contoh yang lain, misalnya ini A, B, C, D,
E. Begitu ya. Misalnya kita sembarang ya, saja mengambil misalnya D, begitu. Maka ini 5, maka akan sisa 4, yaitu apa? A, B, C, E. Kita sembarang mengambil yang di sini, berarti sisa B, C, E. 3. Ya. Artinya jumlah kelompok yang anggotanya 3 yang dapat dibentuk oleh 5 buah objek itu ada sebanyak 60 kemungkinan. Tapi tadi yang masih perlu untuk kita perhatikan adalah dari 60 tersebut ini ya, dia masih memperhatikan urutan. Nah, padahal bagaimana? Kalau Anda lihat di sini, misalnya kita mengambil kelompok yang pertama, kelompok yang anggotanya A, kelompok yang anggota keduanya adalah B, dan kelompok yang anggota ketiganya adalah C. Dia akan diulang sebanyak 6 kali. Begitu pula kalau Anda mengambil kelompok yang anggotanya C, E, D. Misalnya saya juga mengambil kelompok yang anggotanya misalnya apa ya? D, C, E. C sudah ada ya. Misalnya B, C, D. Ini kan belum ada. Ini juga kita bisa mengulang sebanyak 6 kali. Apa saja? Yaitu B, C, D, B, D, C, kemudian C, B, D, C, D, B, kemudian D, B, C, dan yang terakhir adalah D, C, B. Ya. Dari mana ini berasal? Tentu saja Anda ingat ya, kuliah kita tentang The Basic Principle of Counting dan juga kuliah kita tentang permutasi. Di sini kita ingin menghitung ya, berapa banyak kemungkinan membentuk 3 buah kelompok. Atau kalau kita memiliki 3 buah objek, dia itu bisa diatur sebanyak berapa kali. Ya. Ini kan mudah. Yang pertama ada 3. Kalau kita mengambil yang di sini ada A, B, C. Katakanlah di sini masih kemungkinannya itu Anda pakai semua. Di sini ada A, B, C, begitu. Ya. Berarti kan ada 3. Katakanlah A kemudian kita ambil, tinggal B, C, tinggal 2 kemungkinan. B kita ambil, tinggal C, tinggal 1 kemungkinan. Akan ada sebanyak 6 atau 3 faktorial. Begitu pula kalau saya mengambil yang ini, itu pun sama. Yang awal masih ada C, E, D, 3 kemungkinan. Sisa E, D, kemudian misalnya di cabang yang ini E saya ambil, tinggal 1 kemungkinan. Nah, bagaimana kemudian supaya kita mengetahui berapa banyak grupnya? Karena tadi ternyata ABC itu sama dengan ACB, sama dengan BAC, sama dengan BCA, sama dengan CAB, dan juga sama dengan CBA. Begitu pula CED sama dengan CDE, sama dengan ECD, sama dengan EDC, sama dengan DCE, dan sama dengan DEC. Artinya, kalau kita ingin mengetahui berapa banyak jumlah kelompoknya, di mana urutannya itu sekarang adalah irrelevan, kita harus membagi dengan dalam satu kelompok itu bisa diputar-putar berapa banyak. Maka tadi ini adalah 60, kita bagi dengan 3 faktorial, akan ada 10 kelompok. Ya, supaya Anda tidak penasaran, Anda bisa melakukan enumerasi terhadap kelompok-kelompok yang ada tersebut apa saja. Kan ini kan kita baru mengidentifikasi 2 kelompok, ABC, CED, kemudian misalnya ABD, BCD, dan seterusnya. Pasti
jumlahnya akan ada sama dengan 10. Yang Anda tidak boleh lupa di sini adalah prinsip tadi, ya. Bagaimana kita bisa membentuk dari 20 objek untuk 3 kelompok, tapi ini masih memperhatikan yang disebut sebagai urutan. Ya. Di sini. Sedangkan kalau ini kita melihat dalam satu kelompok yang sama, urutannya itu ada berapa? Banyak. Ternyata ada sama dengan 6. Maka tentu saja karena urutan sekarang sudah tidak relevan di dalam permasalahan kita membaginya dengan 6, ya. Jadi bisa dipahami ya. Sekarang logika dasarnya dalam kombinasi ini seperti apa, sehingga Anda tidak hanya menghafalkan rumusnya. Karena kembali, prinsip yang sangat penting tetap berasal dari prinsip yang kita pelajari di kuliah pada saat minggu kedua, yaitu the basic principle of counting. Nah, sekarang bagaimana kemudian, ya, kalau kita ingin menghitung berdasarkan formula yang formal dari kombinasi ini. Jadi kalau Anda diberikan sejumlah objek N, Anda ingin membentuk kelompok sebanyak R anggotanya dalam kelompok tersebut, di mana kita punya ketentuan ini yang sangat penting. Pasti R kurang dari sama dengan N. Itu asalnya dari mana? Sekarang begini. Misalnya tadi Anda ingin membentuk 6 kelompok, tapi objeknya cuma ada 5. Itu kan jelas tidak mungkin dalam hal ini. Ya. Atau tapi yang mungkin adalah maksimal bagaimana? Objeknya 5, Anda ingin membentuk kelompok yang anggotanya ada 5. Itu mungkin juga. Ada berapa kemungkinan dalam kasus tadi? Objeknya 5, anggota kelompoknya 5. Ya pasti hanya ada satu kemungkinan dalam hal ini. Nah, sekarang bagaimana formalisasinya? Maka di sini adalah n faktorial, ya. Di sini n minus r faktorial dikalikan r faktorial. Berarti dalam kasus kita tadi, di mana n kita punya 5 dan juga r kita punya 3, berarti kombinasi 5, 3 itu akan sama dengan 5 faktorial 5 minus 3 faktorial dikalikan 3 faktorial. Gitu ya. Maka di sini kalau kita tuliskan, dia akan sama dengan 5 faktorial, ya. Berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial. Di sini kita bisa tuliskan 3 faktorialnya, kita coret gitu, ya. Ini adalah 2 faktorial. Ya, 2 faktorial itu berarti kan sama dengan 2, ya. Kalau kita coret lagi, ini 2 berarti sama dengan 10, ya. Atau Anda bisa gunakan cara yang tadi. Berarti, ya, saya lebih suka cara yang pertama karena lebih menunjukkan logikanya. Tadi, ya, membentuk kelompok yang anggotanya 3 dari 5 buah objek, berarti ada 5 kemungkinan, 4 kemungkinan, 3 kemungkinan. Ini adalah 60. Kita bagi dengan apa? Ya. Dari 3 objek tersebut bisa diputar-putar sebanyak 3 faktorial. Kita bagi 6 sama dengan 10. Hasilnya akan sama saja. Ya. Sekarang kita bisa melihat caranya di Excel. Ya. Misalnya kita ingin membentuk kelompok yang anggotanya 3 dari 5 buah objek, maka dia tidak lain adalah kombinasi dari 5 dan 3 tersebut, atau sebanyak 10. Ya. Oke, saya rasa ini tidak terlalu sulit untuk dipahami. Yang penting Anda bisa memahami logikanya. Nah, sekarang bagaimana kemudian penjelasan formula dari kombinasi tadi yang sudah kita jabarkan, begitu ya. Ini supaya Anda betul-betul memahami.
Karena seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat kita sudah menjadi mahasiswa, maka bagaimana itu tidak lagi cukup ya. Anda harus belajar berpikir sampai ke why-nya tadi, mengapa demikian, sehingga kita selalu bisa kritis gitu terhadap terhadap kondisi-kondisi yang ada di sini ya. Nah, sekarang bagaimana tadi? Kalau tadi ini kan seperti yang saya sampaikan, yang ada di ruas atas atau di bagian pembilang itu adalah bagaimana kita berdasarkan the basic principle of counting tadi ya. Kita bisa menghitung berapa banyak kemungkinan yang ada kalau kita ingin membentuk R anggota grup begitu dari N objek yang ada. Berarti tadi di sini adalah yang pertama masih ada 5, kemudian ada 4, dan yang terakhir sampai dengan 3. Gitu kan? Dan ini tepat, kalau ini Anda kurangkan 5 dikurangi 3 sama dengan 2 ditambah 1, berarti kan akan sama dengan 3 ya. Itu yang ada di bagian pembilang. Kalau yang ada di bagian penyebutnya, tadi kalau kita R-nya sama dengan 3, berarti 3 ini bisa kita putar-putarkan berapa banyak gitu. Tadi ya, misalnya kita grupnya anggotanya adalah A, B, C, maka dia kan bisa diputar-putar menjadi A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, dan juga C, B, A gitu ya. Berarti ini dibagi sebanyak 6. Nah, sekarang supaya lebih ringkas, maka di sini kalau N minus R kita keluarkan dalam faktorial. Anda ingat yang di sini, ini belum menjadi faktorial yang di Yang di bagian pembilangnya. Kalau kita keluarkan dalam faktorial, maka jadilah formula kombinasi yang tadi sudah kita bahas secara bersama-sama. Oke? Nah, sekarang saya coba menjelaskan ya, mengapa kombinasi itu menjadi relevan di dalam kuliah kita di teknik industri. Oke, sekarang kita lihat ya. Dalam kasus distribusi uang nasional milik Bank Indonesia yang tadi sudah kita jelaskan secara bersama-sama ya. Tujuannya tadi adalah menentukan grupnya itu siapa saja yang akan menjadi daerah kerjanya Bandung. Coba kalau Anda lihat ya, ternyata yang ditentukan itu grupnya anggotanya ada 3 yang di bawah Bandung. 1 adalah Cirebon, 2 Tasikmalaya, 3 adalah Garut. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita berbicara daerah layanan, apakah menurut Anda Cirebon, Tasikmalaya, Garut yang saya lingkari di sebelah kiri ini berbeda dengan Garut, Cirebon, dan Tasik yang saya lingkari di sebelah kanan? Tidak ada bedanya dalam hal ini ya, akan sama-sama saja. Sama halnya misalnya saya membentuk grup bola basket begitu, kalau kita tidak membicarakan urutan pemain basketnya, maksudnya kalau di dalam basket itu kan ada urutan center, point guard, dan lain sebagainya ya. Kalau kita hanya ingin tahu gitu rosternya Chicago Bulls pada saat mereka juara NBA yang terakhir, yaitu pada tahun 98 pada saat saya SD kelas 6 gitu. Itu siapa saja? Apakah beda? Misalnya saya tuliskan begini, Michael Jordan gitu ya, Scottie Pippen, kemudian Dennis Rodman, kemudian misalnya Tony Kukoc, dan yang sekarang menjadi pelatihnya Golden State Warriors adalah Steve Kerr. Apakah ini grup yang berbeda kalau saya tulis misalnya Pippen, kemudian Kerr, kemudian Kukoc, Jordan, dan Rodman? Jawabannya adalah tidak, berbeda sama sekali. Ini adalah grup yang
sama. Kalau Anda menganggapnya ini berbeda, itu adalah masalah permutasi, di mana urutan anggota kelompok di dalam satu kelompok itu masih relevan. Nah, kalau ini kan sudah tidak relevan lagi. Jordan, Pippen, Rodman, Cook, Cocker itu sama saja dengan Pippen, Kerr, Cook, Jordan, dan Rodman. Merupakan grup yang tidak berbeda. Ya, itu adalah contoh kita aplikasi dari kombinasi. Jadi permasalahan distribusi yang tadi coba saya jelaskan secara ringkas begitu ya, itu akan Anda pelajari nanti pada saat Anda masuk ke kuliah penelitian operasional 2 dan juga kuliah sistem rantai pasok ya, pada saat semester 7. Kalau kuliah penelitian operasional 2 nanti akan diberikan pada saat Anda memasuki semester yang ke-5. Nah, sekarang begini. Sekarang ya, kita akan mengerjakan beberapa contoh dari kombinasi yang sebetulnya tidak terlalu sulit ya. Saya minum dulu. Nah, sekarang begini. Misalnya begini. Anda ingin membentuk komite yang terdiri dari 3 orang, komitenya tersebut, dari 20 orang yang ada. Maka berapa banyak kemungkinan komite yang dimungkinkan? Oke. Kita mengerjakan dengan 2 cara. Ya. Dengan basic principle of counting, kita tahu bahwa jumlah sembarang kelompok ya, dengan memperhatikan urutan masih dari 20 objek itu ya. Kalau misalnya kita punya di sini objek ke-1 sampai dengan objek ke-20, maka tentu saja ada 20 kemungkinan gitu ya. Kemudian kalau kita misalnya di cabang yang ini objek 1 kita coret ya, sehingga di sini tinggal objek yang kedua sampai dengan objek yang ke-20. Tinggal 19 kemungkinan. Katakanlah di cabang yang ini juga objek 2 kita coret, maka di sini tinggal objek yang ketiga sampai dengan objek yang ke-20. Berarti tinggal 18 kemungkinan. Gitu? Ya. Di sini Anda bisa menghitung ya. Permutasi 20 kita pilih 3, berarti sebanyak 68, 40 ya. Oke. Kemudian karena tadi kita memilih 3 kemungkinan, katakanlah tepat seperti ini ya. Orang 1, orang 2, orang 3 yang Anda pilih. Ini kan bisa diputar-putar sampai 6 kali. Bisa dia kemudian 1, 3, 2, bisa kemudian dia 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, dan 3, 2, 1. Ada 6 kemungkinan. Begitu pula kalau Anda memilih yang lain yang menjadi anggota kelompok tersebut. Ya. Nah, 6 kemungkinan itu berasal dari di sini. Ya. Ini adalah yang pertama, kita masih punya 1, 2, 3. Katakanlah kemudian kita coret. Berarti kan tinggal 2, 3 di cabang yang ini ya. Ini saya berbicara cabangnya. Tinggal 2 kemungkinan. Sini tinggal 1 kemungkinan. Kan sama dengan 6. Maka di sini ya akan menjadi permutasi 3 kita pilih 3. Sama dengan berapa? 3 apa? Sama dengan 6 ya. Tadi 6 kemungkinan, atau faktorial 6 juga sama saja kalau Anda menggunakan faktorial 3 maksud saya ya. Sehingga kalau kita bagi akan sama dengan 1140. Nah, dengan cara yang lain, kalau kita ingin memilih 20 begitu, dan anggota setiap kelompok itu ada 3, maka ada 1140 juga. Ini caranya sama
persis ya, tidak ada bedanya dalam hal ini. Oke. Nah, ini bagaimana kemudian kalau kita hitung secara manual begitu, berarti kan adalah 20 faktorial kita kurangi dengan 17 faktorial 3 faktorial, maka akan sama dengan 20 kali 19 kali 18 kali 17 faktorial. Ini 17 faktorial, ini 3 faktorial ya. Ya, ini dibagi sama dengan 6. Nah, maka demikianlah caranya di sini ya. Itu adalah maka sekarang Anda mengerti dari mana asal usul formula kombinasi yang dulu sering kita pakai waktu Anda berada di SMA. Jadi sekarang seperti yang saya bilang ya, karena sudah mahasiswa, tidak hanya bisa memakainya saja, tapi Anda juga harus bisa memahami makna di balik itu sebetulnya apa. Itu menurut saya sangat-sangat penting ya sebagai mahasiswa. Oke, sekarang contoh yang lain dari kombinasi begitu. Sekarang saya ingin membentuk begitu ya. Saya ingin membentuk 5. Dari 5, saya ingin membentuk panitia itu isinya 5 pokoknya. Panitianya 5. Ketentuannya harus terdiri dari 2 wanita dan 3 pria. Ya. 2 wanita dan 3 pria. Di mana 2 wanita tersebut dipilih dari 5 wanita yang ada, dan 3 prianya tersebut dipilih dari 7 pria yang ada. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan konfigurasi semacam ini, berapa banyak yang dapat kita bentuk ya? Berapa banyak yang dapat kita bentuk dalam hal ini? Nah, maka caranya di sini adalah dari 5 kombinasi 2 ini, maka saya akan memilih yang wanita. Ya. 7 kombinasi 2 tentu saja saya memilih yang pria. Dan ini saya kalikan dari mana? The basic principle of counting. Ya. Kalau Anda hitung di sini, kombinasi 52 itu akan sama dengan 10, dan kombinasi 73 akan sama dengan 35. Mengapa kita perlu mengalihkan? Saya akan memberikan ilustrasi yang sederhana. Katakanlah wanitanya itu adalah A, B, C, D, E. Prianya adalah F, G, H, I, J, K, L. Ya. Tadi kita sudah ketentukan, kita memilih 2 wanita dan juga 3 pria, F, G, H ya misalnya. Oke. Tapi kan sebetulnya ada juga kemungkinan yang lain. Bagaimana kalau kemungkinannya begini? Bisa saja wanitanya itu misalnya DE ya, atau di sini JKL. Gitu ya. Nah, artinya kan di sini menjadi kompleks, dan disinilah Anda lihat peran dari the basic principle of counting itu diperlukan, karena saya bisa saja membentuk panitianya AB dengan F, G, H, tetapi bisa juga saya bentuk AB dengan J, K, L. Bisa juga DE dengan F, G, H. Bisa juga DE dengan J, K, L. Artinya apa? Di sini saya untuk yang wanita punya 2 cara, untuk pria saya punya 2 cara. Sehingga dengan the basic principle of counting caranya ada 4. Maka di sini kalau saya punya 10 cara dan di sini saya punya 35 cara, maka menjadi bisa dimengerti kalau total yang ada pasangan tersebut ada sebanyak 350 cara, ya. Dengan cara yang ini Anda bisa menarik mundur logikanya seperti apa, sehingga
tidak perlu terlalu menghafalkan. Justru dengan kuliah ini Anda bisa memahami kira-kira logika-logika yang ada di balik formulasi yang sudah kita hitung dan lain sebagainya itu seperti apa ya. Oke. Nah, sekarang permasalahannya ya. Sekarang permasalahannya tadi di antara pria-pria F, G, I, J, K, L ini ada dua yang sedang berantem gitu ya. Sehingga mereka tidak bersedia kalau berada di dalam panitia yang sama. Bagaimana cara kita menghitungnya dalam kasus tersebut? Oke. Sekarang ya. Sekarang kemungkinan untuk, saya ganti dulu warnanya supaya terang. Ya. Kemungkinan untuk wanita tentu saja tetap sama, yaitu kombinasi 5 dan 2. Tetap sama, yaitu 10. Sekarang kita tuliskan lagi, prianya itu adalah F, G, H, I, J, K, L. Misalnya yang berantem ini adalah F dan G, Farel dan Gilang, gitu ya. Kalau dua yang berantem, maka caranya seperti apa? Ada berapa cara dua yang berantem itu tersebut? Ya, maka kalau mereka berantem, ya, maka di sini kalau mereka harus menjadi panitia, ini sama seperti pada saat contoh kita di exercise pada saat permutasi. Kalau mereka berantem, maka dan mereka harus menjadi panitia. Ini seperti pada saat permutasi. Jadi kemudian saya kurangkan ya, sehingga saya tahu sisanya ini berarti adalah ruang sampel di mana kalau mereka tidak mau menjadi panitia berbarengan. Maka FG di sini kemungkinannya ya. Di sini kemudian mereka bisa menjadi, karena kita memilih 3 ya. Menjadi panitia dengan H, menjadi panitia dengan I, menjadi panitia dengan J, menjadi panitia dengan K, menjadi panitia dengan L. Itulah asalnya dari 5 kemungkinan. Sehingga di sini ditulisnya menjadi kombinasi 2. Mengapa tidak tadi seperti permutasi ini dianggap 2 kelompok? Ya. Sekarang saya tanya, kelompok FG dalam kombinasi itu dianggap berbeda atau sama dengan kelompok GF? Tentu saja ini merupakan kelompok yang sama. Karena di dalam masalah kombinasi, kita tidak mempedulikan urutan di dalam kelompok tersebut. Maka di sini hanya ada berapa? 1 kemungkinan. Dan ini sisanya adalah 5 kemungkinan. Ya. Dan yang di sini adalah semua kemungkinan yang ada untuk memilih 35 kelompok tersebut. Ya. Jadi dengan cara seperti ini, saya harap Anda memahami logikanya sehingga tidak perlu menghafal lagi. Oke? Ini ada latihan, silahkan dikerjakan. Ini mungkin agak abstrak ya, cuma saran saya coba gambarkan secara skematis sehingga Anda akan bisa mendapatkan jawabannya.